Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya gimana caranya para peneliti itu bisa yakin kalau, katakanlah, sebuah program dia ternyata lebih manjur buat kelompok A daripada kelompok B? Nah, dalam pembahasan kali ini kita bakal bongkar salah satu alat statistik yang paling sering dipakai buat menjawab pertanyaan semacam itu. Dan biar gampang, kita langsung pakai contoh dari dunia nyata. Oke, kita mulai ya. Tapi tenang, kita nggak akan langsung pusing-pusingan sama rumus yang rumit. Justru kita akan mulai dengan sebuah skenario yang ya sangat dekat dengan kehidupan kita. Anggap aja ini studi kasus kita bareng-bareng buat ngelihat gimana data itu sebenarnya bisa ngomong. Dan ini dia pertanyaannya. Setelah menjalani program diet selama 10 minggu, siapa sih yang berat badannya turun lebih banyak? Pria atau wanita? Kelihatannya simpel ya, tapi untuk menjawabnya secara ilmiah yang benar-benar meyakinkan, kita nggak bisa cuma asal tebak atau lihat rata-ratanya aja. Kita butuh alat yang pas buat membedah datanya. Nah, ini dia jagoan kita. Alat yang bakal kita pakai buat memecahkan misteri ini namanya adalah uji tes sampel independen. Kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi tenang aja, konsep di baliknya itu sebenarnya gampang banget dipahami. Jadi, apa sih uji tes sampel independen itu? Gampangnya gini, ini adalah tes statistik yang khusus dibuat untuk membandingkan nilai rata-rata dari dua kelompok yang nggak ada hubungannya satu sama lain. Makanya disebut independen. Nah, pas banget kan sama kasus kita? Kita punya kelompok pria dan kelompok wanita. Dua kelompok yang terpisah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih cara kerjanya? Uji T ini akan menghitung sesuatu yang namanya T-score. Bayangin aja, T-score ini kayak rasio antara sinyal dan noise atau kebisingan. Nah, sinyalnya itu adalah perbedaan rata-rata antar kelompok. Dalam kasus ini, antara pria dan wanita. Sementara noise-nya itu adalah variasi alami yang ada di dalam masing-masing kelompok. Logikanya simpel banget. Kalau T-score-nya besar, itu artinya sinyalnya jauh lebih kuat daripada noise-nya. Perbedaan antar kelompoknya jelas banget. Sebaliknya, kalau T-score-nya kecil, artinya kedua kelompok itu ya mirip-mirip aja. Inilah yang bikin kita yakin kalau perbedaan yang kita temukan itu beneran nyata, bukan cuma karena kebetulan aja. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita lompat ke kesimpulan, ada aturannya nih. Kita harus main adil. Nah, di dunia statistik, main adil itu artinya kita harus ngecek beberapa asumsi dasar dulu. Kenapa? Ya biar hasil analisis kita itu valid dan bisa dipercaya. Anggap aja ini kayak pre-flight checklist sebelum kita terbang dengan analisis data kita. Ada 3 hal utama yang harus kita pastikan aman. Yang pertama, kelompoknya harus independen. Yang kedua, datanya harus terdistribusi normal. Dan yang ketiga, variansnya harus homogen. Yuk kita bahas singkat satu-satu. Oke, kita ambil satu contoh ya. Homogenitas varians. Namanya emang ribet, tapi artinya simple kok. Sebaran data di kedua kelompok itu harus mirip. Coba lihat gambar di kanan. Kelihatan kan sebarannya seimbang? Nah, bandingkan sama yang di kiri, datanya lebih mencelat di satu kelompok. Untuk uji T yang valid, kita maunya kondisi yang kayak di gambar kanan. Dan kabar baik, untuk data diet kita, checklist pertama yaitu normalitas udah beres. Artinya data kita distribusinya wajar, kayak kurva lonceng gitu, jadi untuk asumsi ini kita aman. Checklist kedua, yang soal sebaran data tadi, juga lolos. Artinya, varians data kita homogen. Oke, karena semua checklist sudah hijau, kita siap terbang ke analisis utamanya. Yuk kita lihat hasilnya. Baiklah, semua persiapan sudah selesai. Sekarang, waktunya kita lihat putusannya. Apa sih yang sebenarnya data ini katakan? Oke, kita lihat dulu angka mentahnya ya. Rata-rata wanita turun 6,9 kg, sementara pria 3,7 kg. Wah, beda kan kelihatannya? Tapi, ini dia pertanyaan besarnya. Apakah perbedaan ini cukup wow untuk dibilang signifikan secara statistik? Atau jangan-jangan ini cuma kebetulan aja? Nah, disinilah kita dapat jawaban pastinya. Tabel inilah hasil resmi dari analisis kita. Dari sini kita bisa tahu pasti apakah perbedaan yang tadi kita lihat itu beneran nyata atau cuma ilusi. Coba deh fokus ke satu angka aja. Angka yang paling penting di sini, p-value. Lihat, nilainya itu kurang dari 0,001. Maksudnya apa? Artinya, kemungkinan kita ngelihat perbedaan sebesar ini cuma karena kebetulan itu kurang dari 1:1000. Kecil banget kan? Jadi kita bisa super yakin kalau hasil ini memang nyata. Dan kalau angka tadi belum cukup meyakinkan, lihat deh grafik ini. Visual ini benar-benar mempertegas apa yang kita temukan. Kelihatan jelas banget kan ada jurang antara rata-rata penurunan berat badan wanita dan pria? Gambar ini seolah-olah berteriak, iya perbedaannya nyata. Tapi, gimana kalau ternyata data kita itu agak nakal? Maksudnya, nggak lolos checklist asumsi yang kita bahas tadi.
Apa langsung gagal total? Tenang, statistik itu selalu punya rencana B. Kalau data kita nggak normal, kita tinggal ganti alat aja. Kita pakai yang namanya uji Mann-Whitney-U. Beda utamanya apa? Kalau uji T itu membandingkan rata-rata, uji ini lebih santai. Dia membandingkan median atau peringkat datanya. Makanya, dia ini jagoan buat ngadepin data yang distribusinya aneh-aneh. Oke, analisisnya udah, hasilnya udah dapat. Terus gimana? Gimana cara kita menceritakan temuan ini ke orang lain dengan benar dan efektif? Jawabannya ada di satu kalimat pamungkas. Nah, ini dia kalimatnya. Beginilah cara para peneliti melaporkan hasilnya secara profesional. Satu kalimat ini udah lengkap banget. Ada infonya, kita pakai tes apa temuannya, dan yang paling penting, bukti statistiknya juga dicantumin di situ. Semuanya jelas, padat, dan langsung ke intinya. Jadi, sekarang Anda sudah tahu rahasia di baliknya. Nanti kalau Anda baca berita atau jurnal yang membandingkan dua hal, misalnya dua metode belajar atau dua jenis obat, Anda jadi paham proses berpikirnya. Anda tahu alat apa yang mungkin mereka gunakan. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Dengan bekal pengetahuan ini, kira-kira pertanyaan apa lagi ya yang bisa Anda jawab?